magang. Mungkin excited banget ya, kayak akhirnya gue bakal jadi anggota masyarakat yang berguna bagi bangsa dan negaranya. Dengan pilihan karir gue ini, gue akan membantu laju perkembangan ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan ya ternyata ya benar-benar gak sesuai harapan. Nih, pertama-tama, sekolah itu nyuruh lu nyari tempat magang sendiri. Awalnya gue kira gampang ya, kayak siapa sih yang gak mau dapat karyawan gratis? Ya gak. Tapi ternyata nyari tempat magang itu hampir sama kayak nyari kerja. Lu mesti bikin CV, sediain portofolio, sertifikat, ya kalau lu ada ya. Dan bahkan ternyata ada perusahaan yang nolak. Bro, karyawan gratis bro. Ternyata nyari kerja itu masih aja susah. Ini pasti salah pemerintah. Bro, bagi yang udah dapat tempat magang, cepet-cepet kumpulin CV dan portofolio ke perusahaannya. Dan lu tahu apa? Pas besoknya kita di tempat magang, orang yang nge-interview kita bahkan gak nanya apa-apa soal CV atau portofolio. Dia cuma nanya kayak kenapa kita mau magang di situ, terus kepribadian kita kayak gimana dan lain-lain. Dan pas gua tanya soal CV dan portofolio, dia cuma kayak, oh iya bagus. Habis itu dia pergi. Beberapa minggu kemudian magangnya dimulai. Dan gue dapat tugas magang pertama gue. Karena waktu gue magang itu gue lagi bulan puasa, jadi gue disuruh buat desain konten Instagram bertemakan bulan puasa buat suatu perusahaan kecantikan gitu. Nah, gue dikasih waktu setengah jaman buat ngebikinnya. Dan pas gue selesai, menurut gue ya lumayan lah, nggak jelek-jelek amat. Malah mungkin lebih bagus dari yang biasanya gue bikin. Gue berharap pas pemandu gue ngeliat, dia bakal bilang ke gue kayak, wow Daryl, ini bagus banget. Sekarang perusahaan ini punya kamu deh gitu. Tapi kenyataannya gue malah disuruh revisi berkali-kali. Dan agak kaget ya gue, soalnya kayak kerjaan itu jauh lebih ribet banget daripada sekolah. Dan gara-gara revisi, waktu di hari pertama gue magang itu gue cuma bisa bikin sekitar 3 desain doang sehari. Karena ya disuruh revisi terus. Dan ya gue juga gak bisa marah juga sih, karena kan kalau mau berkembang harus bisa menerima masukan-masukan dari orang lain. Tapi ya yang kadang-kadang yang bikin gue kesel itu pas klien minta revisinya itu satu-satu, gak langsung sekalian. Kayak misalnya gue bikin desain poster buat makanan. Nah, pas gue kasih ke klien, dia minta fontnya diganti. Nah, abis fontnya diganti, dia minta warnanya diganti. Nah, abis warnanya gue ganti, dia minta backgroundnya diganti. Kayak, kenapa sih gak langsung semuanya aja? Kenapa harus satu pak? Kenapa? Dan gue akuin aja sih yang paling susah itu di hari-hari pertama. Karena kita lagi adaptasi sama lingkungan kerja yang baru. Abis 2-3 mingguan magang juga nggak kerasa susah lagi gitu. Nggak kayak hari pertama. Ngerjain desain jadi kerasa gampang soalnya udah kebiasa. Udah gitu kan setiap waktu istirahat, bos di tempat magang gue ini kan ngasih kayak duit makan siang gitu buat kita. Terus gue ingat pas kita udah magang sekitar 1 bulan lebih, ada anak magang lagi dari sekolah lain. Gue kurang ingat nama mereka siapa dan bahkan gue udah lupa mukanya kayak gimana. Tapi satu hal yang gue inget itu, salah satu dari mereka itu ada yang nge-grab. Sama gue inget 2 dari anak magang yang baru ini sering banget bolos kerja. Jadi pas hari mereka masuk lagi, mereka dimarahin habis-habisan sama bos dan pemandu gue. Dan ya begitulah akhir dari magang. Menurut gue magang ini benar-benar bagus ya. Gue dapat lebih banyak ilmu dan pengalaman. Bahkan gue pernah mikir, gue kan udah bisa kerja ya. Terus kerjaan gue juga lumayan. Terus kalau gue kerja nanti digaji. Nah, terus buat apa gue masih lanjutin sekolah?